Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Assalam. Bertemu lagi dengan saya Desi Arisandi di podcast SMA Plus Assalam. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih dari LPKIA. Siapa sih gitu ya yang tidak mengenal LPKIA? Dan untuk podcast kali ini kita akan membahas kupas tuntas gitu ya, apa sih itu LPKIA, program studinya apa saja, terus berkuliahnya seperti apa nanti ke depannya, terus nanti akan dibahas juga mengenai lulusannya akan bekerja di mana saja, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa berkenalan dulu nih dengan bapak-bapak dari LPKIA. Boleh dari bapak siapa dulu pertama? Baik, saya izin memperkenalkan. Nama saya Riki Wisnu Nugraha sebagai Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi LPKIA. Dari Pak Riki? Ya, komputerisasi akuntansi. Ya. Silakan yang. Kalau saya sendiri Andi Victor dari Program Studi Manajemen Informatika. Dari Manajemen Informatika ya, gitu. Jadi bapak-bapak ini dari ketua prodi, ya, ketua program studinya ya, gitu. Nah, selanjutnya Pak, profil setiap program studinya boleh dijelaskan Pak seperti apa? Oke. Boleh. Ya, sebetulnya sebelum ke profilnya masing-masing, LPKIA sendiri itu kan ada STIMIK dan Politeknik. STIMIK itu untuk S1-nya, sementara Politeknik untuk D3 selama 3 tahun. Di dalam S1 itu sendiri ada Teknik Informatika dan Sistem Informasi, dan yang kedua di D3-nya ada Manajemen Informatika, Komputerisasi Akuntansi, dan Administrasi Bisnis. Nah, itu jenjangnya. Jadi yang untuk S1 itu 4 tahun ya Pak Andi ya? Betul. Untuk yang D3 selama 3 tahun. Itu. Oke. Untuk program studi Pak, sebetulnya tadi kan Bapak komputerisasi akuntansi. Betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Program studi itu misalkan belajar apa saja gitu di dalamnya? Ya, bicara tentang komputerisasi akuntansi, tentunya yang kita fokuskan adalah bagaimana menciptakan lulusan ahli madya di bidang akuntansi, ajun akuntansi. Tetapi kita kolaborasikan dengan bidang bisnis. Hal ini karena kita tahu bahwa kita persiapkan mahasiswa kita itu untuk bisa dan mampu beradaptasi dan berkompetensi di lingkungan dunia kerja yang ada. Jadi tidak hanya akuntansinya aja mungkin. Betul, ya, kolaborasi tapi dengan komputernya. Ada teknologinya seperti betul, itu ya, betul. karena kita juga kan mengikuti perkembangan zaman gitu. Setuju, ya. Betul. Kalau Bapak? Jadi tadi sedikit menambahkan juga. Jadi karena kita kan ada 2 institusi sebenarnya, STIMIK dan Politeknik, dan doakan saja ya 2 bulan ke depan kita memang sedang promote untuk bagaimana kita menyatukan antara STIMIK dan Politeknik ini ke jenjang yang lebih tinggi, namanya Institut Digital Ekonomi. Institut Digital Ekonomi. LPKIA. Jadi nanti tidak lagi STIMIK, tidak lagi Politeknik, tetapi jadi satu institut. Jadi kami juga mohon doanya supaya ini prosesnya lebih cepat. Dan kalau sedikit tadi menambahkan, jadi di kita program studinya memang ada S1, ada D3. Apapun itu kita punya warnanya khusus spesial, yaitu komputer dan bisnis. Jadi bagaimana kita mengelaborasi kemampuan komputer dan kemampuan bisnis. Jadi memang kita kopi susu biasanya disebutnya. Jadi kalau tadi akuntansi pasti ada komputernya. Nanti di administrasi bisnis ada komputernya. Kalau kami komputernya tapi ada manajemennya gitu. Jadi memang kita selalu kopi susu gitu. Jadi kolaborasi mungkin ya. Betul. Kedua program studi ini. Betul. Ya Bapak ya gitu. Nah, untuk lulusannya Pak, lulusannya bisa bekerja di mana saja seperti itu. Terus ya untuk outputnya tersendiri gitu Pak, setelah lulus dari LPKIA, mahasiswanya itu bisa bekerja di mana saja gitu Pak. Ya. Mangga, silakan Pak Andi. Baik, jadi dengan berbagai macam program studi itu tentunya kami punya keunikan masing-masing. Namun ada satu yang mengikat, yaitu bahwa apapun program studinya, jadi kalau nanti di kami itu lulusannya bukan hanya dapat ijazah, tetapi ditambah juga dengan sertifikat internasional, jadi sertifikat kompetensi. Jadi ada 2 nanti, ijazah sama sertifikat internasional. Kalau kami sendiri dari institusi pendidikan itu tentunya mulai dari instansi swasta,
negeri, perbankan, bahkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, jadi kalau di Pak Riki ini karena dia komputerisasi akuntansi, banyak yang di perbankan ya, Perbankan, Bank BNI, BCA seperti itu. Kalau kayak di saya di informatika, di konsultan IT, atau bahkan di perbankan juga masuk. Bahkan kalau di PNS cukup banyak ya. Kami ada yang di Kemenhukam, ada yang di BPN, bahkan OJK pun ada di OJK. Dan yang buat saya menarik itu karena sertifikasi internasional, ada lulusan kami yang kerja di PBB. Luar biasa. Gitu. Iya. Ya, sedikit menambahkan juga bahwa kondisi selain memang kita mengarahkan kepada para mahasiswa ataupun alumni untuk bekerja, itu pun tentunya melalui program-program yang sudah kami siapkan. Ada program Bursa Tenaga Kerja, terus ada kampus rekrutmen yang ada di kampus kita coba undang perusahaan, jadi seleksinya hanya untuk internal LPKIA. Ada table manners ya Pak Andi. Ini mengajarkan bagaimana mahasiswa untuk mampu beradaptasi atau makan ala internasional. Dan sekaligus pada saat di acara table manners tersebut kita selenggarakan di hotel, lalu ada rekrutmen pada saat itu, dan tidak menutup kemungkinan hari itu wawancara status mahasiswa masih dikatakan tingkat akhir, besok sudah langsung bisa dia kerja. Sudah bisa bekerja. Nah, itu gitu jadi salah satu usaha, salah satu program studi atau secara institusional kita dorong seperti itu. Karena target kita tuh mindsetnya agak beda ya dengan tempat lain lah. Iya. Jadi kalau kami itu bukan menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya, Betul. tetapi seberapa besar yang Serap oleh dunia kerja. Jadi betul. itu selalu kami ada targeting. Jadi kayak tahun yang lalu kita mentargetkan 60%, alhamdulillah 65% kita 61, nyampe. Dan itu kita umumkan di media massa ya. Betul. Jadi memang kita concern karena memang sesuai dengan tagline juga ya, lulusan muda bekerja, tersertifikasi internasional, ini menjadi salah satu modal bahwa kami betul-betul membuktikan. Itu dipublish secara di berita ya, di koran-koran ada. Jadi memang LPKIA itu sangat memfasilitasi mahasiswanya gitu ya Pak ya, untuk bisa langsung bekerja gitu. Betul. Bahkan yang belum mendapatkan ijazah mungkin ya sudah bisa bekerja gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Nah, untuk masing-masing program studi, program unggulannya Pak apa saja di komputerisasi akuntansi? Oke. Kalau di komputerisasi akuntansi karena secara institusional sama yang tadi Pak Andi sampaikan, ada Microsoft, kita sertifikasi internasional minimum harus ada dimiliki oleh dua sertifikasi internasional. Karena ini akan masuk ke surat keterangan pendamping ijazah. Di samping itu juga komputerisasi akuntansi menyelenggarakan brevet pajak. Nah, jadi memang kompetensi yang mendukung untuk ke lapangan dan industri yang ada ya tentunya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki gitu. Kalau di program studi yang Bapak? Karena saya lebih banyak komputernya, jadi salah satu program unggulan kami yaitu sertifikasi internasionalnya. Jadi variansinya cukup banyak. Di tingkat 1 mereka sudah dapat aplikasi bisnis dari Microsoft. Dari pemrograman mereka dapat Java Programming Fundamental dari Oracle. Naik ke tingkat 2 ada lagi Mikrotik untuk jaringan. Nanti ada lagi basis data dari Microsoft. Jadi cukup banyak variansinya. Mulai dari rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, sampai ke basis data. Dan itu semuanya dibekali sertifikat internasional loh. Jadi sertifikatnya bukan abal-abal ya Pak ya, tapi internasional. Iya, luar biasa sekali. Nah, untuk pembiayaan di masa Covid kan sekarang lagi pandemik ya Pak ya. Otomatis kan perkuliahan pun daring mungkin ya Pak ya. Betul. Ya, nah itu untuk pembiayaan masa Covid tersendiri Pak seperti apa? Bangga, silakan Pak Andi. Saya dulu. Iya, silakan Pak Andi. Untuk mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru dan mahasiswa lama tentunya biar ada gambaran kalau gitu. Untuk mahasiswa lama kita biasanya yang pertama ya kita mengupayakan dari level institusi sampai program studi adalah mengupayakan kemudahan pembiayaan. Jadi salah satunya kemarin kami coba mengupayakan ke Wali Kota Bandung dan kita baru saja mendistribusikan bantuan bansos namanya. Kalau dulu namanya Bawaku. Jadi bansos itu ke mahasiswa kita untuk subsidi. Jadi kemarin kita dapat satu siswanya 4,8 dan itu dibagi 2 tahap. Ada di gasalnya, ada di genapnya.
Kemudian kita juga mengupayakan ke Kemendikbud. Jadi Kemendikbud kita juga untuk tahun depan itu ada namanya beasiswa bantuan SPP. Nah, jadi itu beberapa upaya yang kita lakukan gitu. Dan itu kita distribusikan. Nah, termasuk kalau kebijakan kita dari institusi adalah biayanya tetap, tapi kita longgarkan pembiayaannya. Jadi kalau dulu tuh tanggal sekian harus bayar, tanggal sekian. Nah, kalau sekarang kita punya skema keringanan itu, jadi kita mundurkan dengan skema cicilan. Jadi ada toleransi juga. Betul, gitu ya Pak ya. ada toleransi gitu. Nah, Mungkin Kalau untuk mahasiswa baru, karena ini juga agak repot ya, karena mahasiswa baru biasanya di awal tuh selalu tinggi ya. Iya. Jadi kalau di kami juga banyak mengedepankan beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulannya kita 4 juta bahkan sampai dengan gratis 1 tahun. Terutama kita juga ingin menyasar teman-teman yang punya potensi, yang tidak memiliki keberuntungan punya pembiayaan, kita sampai bisa mengeluarkan beasiswa 1 tahun gratis, tidak gitu. Kalau untuk jalur lainnya bervariasi lah, ada potongan 2 juta, ada potongan 4 juta dan seterusnya. Jadi untuk siswa mungkin yang untuk mahasiswa baru yang memang kurang beruntung gitu ya, bisa berkuliah dengan lancar gitu ya, karena LPKIA memang banyak bantuan-bantuannya mungkin ya, menerima bantuan ataupun mengajukan gitu dari pihak LPKIA-nya sendiri. Nah Pak, untuk yang penerima beasiswa itu syaratnya harus seperti apa? Nah, kalau kita berbicara syarat, tentunya tergantung dari sumber beasiswanya. Kalau kayak dari Bansos, berarti kita mengikuti aturan yang di Kota Madia. Kalau yang di Kemendikbud, itu berarti kita aturan. Jadi salah satunya karena mereka tajuknya kan yang terkena dampak pandemi. Jadi biasanya persyaratannya adalah surat pernyataan tidak mampu. Surat gitu. pernyataan Jadi, tidak mampu. mampu. Kalau untuk karya ilmiah Pak, mungkin kan biasanya suka ada tuh kalau misalkan kita mengajukan beasiswa, syaratnya itu salah satunya harus punya karya ilmiah. Nah di LPKIA apakah seperti itu? Karya ilmiah tidak sih, tidak sampai ya? ini belum ya. Nah, Yang karya jadi ilmiah belum. paling IPK. Jadi IPK aja ya? Indeks prestasi aja yang biasanya. Nah, menambahkan sedikit, Boleh. jadi bukan hanya dari pemerintah, institusi kami juga ada. Jadi tadi sebenarnya saya mau ngajak nih, jadi ada istilah supporting staff. Betul. Jadi setengah staff, setengah mahasiswa. Jadi mahasiswa itu membantu program studi disebutnya supporting staff. Ya. Tadinya tuh saya mau ngajak, dia salah satu contoh mahasiswa yang saya pikir cukup bagus. Betul. Jadi dia selalu mengupayakan karena memang kesempatannya terbuka lebar. Dia jadi koasisten. Jadi koasisten dosen, dapat potongan. Dia ngajuin beasiswa, dapat potongan. Dia dapat supporting staff. Jadi relatif mungkin dalam waktu sebulan dia cuman hanya 20% yang dia bayar karena ya cukup banyaklah peluang itu. Asal ada kemauan dan kemampuan gitu ya Pak ya. Intinya sih di situ. Intinya itu ya. Mungkin dari Bapak ada ya. Kalau dilihat dari segi dari pembiayaan memang secara general sama Bu. Jadi ada satu hal lagi, memfasilitasi. Memang kalau kemarin di masa Covid ini orang kesulitan tentang akses, ya memang kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa provider untuk bisa mengakses ke e-learning kami secara free. Akhirnya kita coba buka beberapa provider, kita coba kerjasama, alhamdulillah bisa mengikuti. Ya, kalaupun mahasiswa, Pak, saya sih nggak punya provider, laptop terbatas, kami buka Labcom dengan sangat terbuka. Silakan Anda belajar di Labcom, terstruktur dengan terjadwal baik. Silakan gunakan fasilitas itu. Jadi memang ketika kami ingin membantu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, ya kita lakukan seperti itu. Iya, jadi tidak memberatkan gitu ya, meskipun kan pasti kalau daring HP, laptop, provider harus mumpuni gitu ya Pak ya. Tapi LPKIA tidak memberatkan itu, malah justru sangat membantu mahasiswanya, begitu ya Pak ya. Nah untuk kegiatan perkuliahannya Pak di masa Covid seperti apa, bisa dirincikan? Kan pasti daring. Nah daringnya itu seperti apa? Boleh? Ya, dari Pak Riki dulu boleh. Jadi kalau untuk ini memang kami pun fokus ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang diutamakan untuk bisa tetap tatap muka. Karena begini, untuk mengukur kompetensi atau kemampuan seseorang dalam bidang praktek.
itu kan nggak mungkin didaringkan. Ya misalnya kita menuliskan sesuatu, kok dipraktekkan ini bagaimana didaring? Otomatis itu ada onsite datang ke kampus dengan menggunakan protokol kesehatan. Ada pengecekan suhu, datangnya di tempatnya, ditempatkan dengan jaga jarak itu dilakukan, pakai masker itu dilakukan. Dan dalam proses itu kita lakukan untuk khusus praktek. Tapi yang secara teori kita lakukan secara daring. Betul, boleh ya, ada menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi tren ya. Dari mulai ada yang Google Meet-nya, ada yang pakai Zoom, itu dipersilakan. Dari Pandi ya. Kalau dari Pak Andi? Jadi kalau untuk pembelajaran sekarang, jadi memang sejak bulan Maret ya semuanya juga sama. Jadi kita juga punya learning management system sendiri. Jadi ya kalau kami sih sebenarnya ya alhamdulillah ya, karena sudah bergerak di bidang komputer gitu. Jadi ketika ada daring ini, sebelumnya juga kami sudah menerapkan blended learning system. Jadi ketika ada arahan untuk daring ya kami sudah sangat dengan siap gitu. Jadi kami punya learning management system sendiri. Kemudian untuk pembelajaran sinkronusnya ya tadi Google Meet, Google Plus, Zoom, Cisco Webex, semuanya berjalan. Nah cuman untuk belakangan ini karena kami juga melihat situasi, jadi belakangan ini ya, dan juga menurut arahan dari kementerian terkait bahwa untuk yang membutuhkan kompetensi khusus, praktikum itu bisa dilakukan secara bertahap, tentunya dengan prosedur atau protokol kesehatan yang berlaku ya. Jadi untuk perkuliahannya itu daring dan tatap muka. Gitu ada tatap mukanya, karena kan kalau praktik ya betul. Tapi tadi itu pun seperti dilakukan di akhir-akhir bulan ini. Jadi belum bulan Maret April itu masih belum sama sekali enggak. Sampai dengan Juli itu masih full. Karena kita kan melihat juga tren kondisi juga ya Pak ya, karena ya masa aja kita kekeh gitu istilahnya ya kan, tidak boleh seperti itu ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada gitu ya untuk proses perkuliahannya. Nah sekarang Pak ada tambahan mungkin Pak yang mau dijelaskan sebelum nanti Bapak berpesan-pesan gitu untuk calon mahasiswa baru. Silakan. Apa ya yang mau ditambahkannya? Jadi apa ya? Yang jelas begitu. Kalau secara keseluruhan bahwa proses belajar mengajar di LPK itu kami ciptakan suasana yang menyenangkan. Semenyenangkan mungkin. Jadi hubungan kadang-kadang kami sebagai dosen juga pada saat memberikan bimbingan, kalau memang harus duduk di bawah pun kami duduk di bawah pohon tuh kita turun, artinya ya menyesuaikan sama-sama gitu kan. Jadi kita akan mencoba yang membuat senang mahasiswa lah gitu ya. Jadi mungkin mahasiswa pun nggak takut ya, gitu ya, takutnya kan banyaknya dosen killer gitu ya Pak ya. Kalau di LPK ya enggak gitu ya. Berarti istilah dosen killer itu mah masa lalu gitu ya, zaman dulu gitu ya, karena sekarang mah sepertinya kan dosen-dosennya kan masih muda gitu ya, jadi untuk interaksi pun mudah sekarang ya, pendekatannya seperti itu. Nah mungkin Pak ada lagi mungkin Pak yang harus disampaikan atau? Iya tadi sedikit menambahkan, jadi kalau ini hanya mempertegas saja, jadi kalau memang komputer itu kan sebenarnya ada banyak ya, jadi kami bukan yang robotik, bukan yang, tapi kami memang yang yang memang sehari-hari lah, kegiatan operasional sehari-hari. Jadi sangat aplikatif. Jadi kami memang komputer yang keterapan, jadi yang sangat praktis. Jadi itu. Kemudian yang kedua barangkali tentunya kalau kita sekarang masuk di dunia sekarang tentunya harus punya daya saing. Jadi salah satunya yang tadi kami tidak mau hanya dapat ijazah, tetapi juga sertifikasi internasional. Dan sertifikasi internasional ini juga sebenarnya kami punya syarat. Jadi yang satu tuh harus bahasa Inggrisnya oke. Nah, jadi itu nanti dari TOEIC. Nah, satu lagi terserah mau ngambil dari mana. Kemudian untuk menambahkan yang tadi ya, kalau kita bilang dosen killer kayaknya mungkin itu generasi X, Y dan seterusnya ya. Zaman dulu. Bahkan sekarang kalau di LPKIA lingkungannya kami kemas sedemikian rupa supaya lebih interaksi. Jadi di program studi kayak lesehan, kita bikin karpet, ada bantalnya. Belajarlah seperti itu.
di depan ruangan prodi ada, bahkan kami punya ruangan yang baru coworking space. Betul. Ya memang kita buat untuk nyaman, bisa sambil tiduran, bisa sambil interaksi, karena ya intinya kami ingin selalu mengikuti tren lah gitu ya, kira-kira kan seperti sekarang itu. kaum milenial mungkin Bapak gitu ya. Betul, Iya. gitu. Jadi LPKIA sangat menyesuaikan gitu ya Pak ya, dalam mengikuti perkembangan zaman ataupun perkembangan manusianya itu sendiri gitu ya. Jadi tidak kaku sistem pembelajarannya. Karena kan kalau ya kerasa dulu gitu ya pas zaman kuliah kan perkuliahannya hanya di ruang kuliah gitu kan. Misalkan dosen hanya berceramah saja gitu. Sedangkan di LPKIA tidak seperti itu ya. Dan mungkin lebih banyak ke praktiknya mungkin ya. Betul. Karena Ya, kan betul. nanti lulusannya diciptakan untuk siap bekerja Betul. gitu ya. Betul. Bahkan kalau nambahin dikit, bahkan untuk beberapa kasus itu kita ada outing. Ya. Ada. Jadi outing kelas ya, apalagi kalau kita berbicara komputer atau teknologi. Ini tuh loh sekarang tuh teknologi biometrik tuh kalau diterapkan di kantor tuh kayak gitu, tapi kita nggak pernah ke wali kota, Ya. ke Kota Madya, Kota Madya. ke BEC. Nah, itu bentuk-bentuk perkuliahan. Jadi Oke. dikemas memang supaya lebih nyata. Jadi tidak kaku, tidak Betul, hanya di betul. ruangan Ya. perkuliahan gitu ya Pak ya. Karena kan belajar bisa di mana saja sebetulnya ya. Betul. Yang penting kitanya paham materi gitu dan bisa mempraktikannya seperti itu. Nah Pak, mungkin terakhir pesan untuk calon mahasiswa Pak boleh disampaikan. Oke, kalau pesan dari saya, kalau belajar itu jangan sampai berhenti. Kalau memang ada kesempatan, ada kemauan, silahkan belajar. Kalaupun tidak sesuai, jadi kan kadang-kadang anak zaman sekarang saya pengennya ke PTN, Iya. SBMPTN kemarin diumumin nggak masuk, mau nyoba jalur mandiri nggak masuk. Percaya sama saya, Tuhan itu sudah punya jalur masing-masing. Jadi dimanapun nanti mahasiswa atau nanti teman-teman dari SMA mau kuliah, yang pasti ditekuni, diikuti aja. Jadi kalau memang sudah masuk ke, katakanlah di LPKIA, ya silakan ditekuni, karena kalau udah berlian dimanapun pasti tetap berlian Iya, gitu. betul. Itu sih pesannya. Gitu. Kalau dari Pak Riki? Oke, tentunya kalau untuk pesan, pastikan sesuaikan dengan minat dan sesuaikan juga dengan tujuan. Apakah Anda kuliah itu untuk senang-senang saja atau enggak jelas gitu kan? Ya tentunya pilihlah kampus yang sesuai dengan tujuan yang ada. Kalau tadi disebutkan ada pengarahan dari Bursa Tenaga Kerja sampai bahkan kami publish kerja yang sudah di mana, ini menjadi salah satu bukti konkret. Jadi pastikan tidak salah pilih kalau memang Anda ingin menentukan langkah berikutnya dan bisa maju dan sukses bersama kami di LPKIA. Betul. Ya, luar Gitu. biasa. Jadi sebetulnya tidak hanya mengikuti trending gitu ya Pak ya. Betul. Misalkan aku ingin kuliah di PTN, padahal sekarang mau PTN mau PTS sama aja sepertinya ya Betul. Pak ya. Asal kitanya aja Betul. punya kemauan dan kemampuan gitu. Jadi jangan sampai misalkan gara-gara temannya banyak di sini ikutan, padahal minatnya bukan di situ, atau misalkan ya bakatnya bukan di situ gitu. Jadi untuk pesan untuk calon mahasiswa, jadi jangan sampai kalian mengikuti teman atau misalkan PTN nih lebih bergengsi, enggak juga ya Pak ya, itu Ya. mah tergantung kitanya saja seperti Betul. apa gitu. Nah mungkin cukup sampai di sini podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak Riki dan Pak Andi Siap. atas Oke, waktunya. sama-sama, Bu. Untuk lebih lebih tahu mengenai LPKIA bisa dilihat di media sosialnya mungkin ya Pak ya. Boleh Bisa. ada. Oke, nanti ada di kolom itu ya, nanti akan ada di Atau boleh datang ke kampus juga. Atau boleh. main aja langsung ke kampus main aja, boleh. kampus boleh. Ya Oh. Soekarno-Hatta nomor 456. Oke, bisa Angka main cantik. langsung ke sana. Boleh. Oke, Ya, boleh. nanti media sosialnya akan dituliskan gitu Oke. ya. Oke, ikuti terus video-video menariknya di kanal YouTube SMA Plus Asalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.